perahunya terbalik sehingga memakan beberapa korban sampai meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMK Mutiara kelas 10-1 kelompok 1 yang terdiri dari saya Rizky, Adit, Arini, Sipa, Kiara, dan Sapitri. Ingin bertanya tentang sejarah yang ada di Setu Jati Jajar. Bagaimana sejarah adanya Setu? Sejarah Setu asal mulanya Setu itu terjadilah cekungan untuk menampung air hujan atau tadah air hujan. Sejarah mulanya di situ itu dinamakan Setu alami. Kecuali kalau Setu buatan itu memang direncanakan dibuat sehingga menjadi Setu buatan. Kalau Setu yang ada di Setu Jati Jajar ini awal mulanya di situ terjadi cekungan sehingga dibendunglah oleh warga untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar Setu. Bagaimana letak geografis Setu Jati Jajar ini ya Pak? Letak Setu Jati Jajar itu berada di wilayah Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos, desa bukan desa ya, kelurahan Jati Jajar. Dulu kita memang masih desa karena kita masih berada di wilayah kabupaten. Karena sudah terjadi pemekaran, kita menjadi wali kota. Wilayah kita jadi berada di Kota Depok, terletak di kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos. Itu letak geografisnya di situ. Adapun keluasan daripada Setu Jati Jajar ini kurang lebih ada saat ini ada 6,5 hektar, yang mana dahulu kalau dibilang diketahui oleh para leluhur atau orang-orang tua dulu itu lebih luas lagi Setu Jati Jajar, karena sudah terjadi pengurangan setu, jadi sekarang berjumlah 6,5 hektar, kira-kira seperti itu. Baik, Pernah kejadian yang membuat heboh Setu Jati Jajar? Oh pernah, itu dulu pernah terjadi yang membuat heboh. Di antaranya di tahun 89 itu pernah ada kejadian juga peristiwa waktu itu kelulusan kalau nggak salah dari SMA 39 Jakarta. Dia bermain di Setu, waktu itu ada perahunya terbalik sehingga memakan beberapa korban sampai meninggal dunia. Itu kejadian yang sangat luar biasa. Dan juga belum lama juga, beberapa tahun, kurang lebih ada sekitar 4 tahun itu kejadian juga anak sepantar seusia kamu itu loh tenggelam juga di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kan? Karena kita jangan menganggap remeh Setu atau air. Kenapa? Kita tidak dapat menduga kedalaman air itu seperti apa. Dan kita juga harus meyakini bahwa di Setu itu juga banyak makhluk-makhluk astral yang kita nggak ketahui. Makanya kalau di tempat-tempat yang kita anggap angker atau gimana, ya kita harus hati-hati. Makanya nih anak-anak sekarang ini adabnya, sehingga sopan santunnya tuh harus dipakai. Karena itu nggak dipakai, dilanggar, akhirnya
seperti itu. Ngelam. Ya kita sih bukan, memang itu takdir, tapi itu secara tidak langsung. Makanya adab ya kan itu harus benar-benar dijaga. Itu makanya hampir banyak kejadian-kejadian heboh di sini. Makanya untuk kalian-kalian ini, terutama kalau saya berpesan, jaga itu. Adabnya dijaga, sopan santunnya dijaga, etikanya dijaga. Kalau kalian itu semua jaga, ya kan insya Allah akan selamat kalian dimanapun berada. Itu diantaranya begitu. Itu kejadian-kejadian heboh di sini. Belum kalau cerita sejarahnya dulu. Jadi Setu ini luas. Tadi pertama sudah diceritakan. Kan sekarang ada penyempitan. Kenapa ada penyempitan? Karena itu masih zaman dulu sejarah, masih zaman kolonial Belanda. Ya kan? Kenapa jadi seperti itu? Ada pembendungan sejarahnya. Itu orang-orang tua, orang-orang leluhur dulu yang melakukan itu masih di zaman kolonial Belanda. Dan terjadinya pembendungan itu juga dengan mengairi air ke sawah-sawah, ya kan itu rencana-rencana yang memang udah didesain oleh kolonial dulu. Cuma bangsa kita sendiri yang memanfaatkan itu. Kadang-kadang kalau bisa dibilang menjadi mata-mata Belanda. Kenapa kita bisa dulu jangan dibilang Islander? Nah itu karena kita memang dulu itu kan terlalu lama dijajah sehingga menjadi bangsa yang bodoh. Makanya sekarang ini kita nih generasi nih, kalian-kalian ini harus pinter, jangan mudah terpengaruh. Pak, apakah ada aturan atau tata tertib untuk memasuki wilayah destinasi di Setu Jati Jajar? Oh, udah pasti ada. Yang namanya kita untuk memasuki suatu wilayah area destinasi wisata, ya udah jelas, ya kan tata tertibnya itu harus ada. Satu, harus dijaga sopan santunnya, ya kan, etikanya itu harus dijaga, ya kan, karena kita memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Umumnya kan seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan, ya kan, itu nggak boleh. Agar apa? Destinasi wisata yang ada di sini itu tetap terjaga kebersihannya, ya kan. Ingetin teman-teman nih yang buang sampah sembarangan, ya kan, diingetin. Bila perlu kalian itu, wah ada sampah nih, ya kan, ada plastik, entah boleh siapa saja, sosial kalian harus ada, angkat, buang ke tempat sampah. Itu tata tertibnya yang harus dipatuhi. Mau masuki kemanapun, apalagi ini destinasi wisata Setu Jati Jajar, itu intinya. Terutama ini kan ada hutan-hutan, jangan mencoret-coret, ya kan, apa yang udah dibangun dicoret-coret kalian. Biasanya kan kadang anak sekolah kan suka coret-coret mutiara, ya kan, family, wah, atau nama gitu. Nah itu jangan ya. Oke? Nah, seperti itu. Makasih. Oke, siapa namanya? Kiara bin Mutiara. Pak, setelah kami memasuki area Setu Jati Jajar ini, kami lihat lingkungannya bersih dan terawat. Apakah ada kepengurusannya? Yang pasti udah jelas ya, ada kepengurusannya. Kenapa Setu ini bisa bersih dan terawat? Satu, kita juga untuk menjaga daripada para pengunjung yang hadir ini, yang mau rekreasi ke Setu Jati Jajar. Makanya di sini kita betul-betul satu ada kepengurusan yang mana nama kepengurusan ini yang mempunyai nama atau wadahnya itu bernama Pok Darwis. Yaitu Pok Darwis sendiri ini singkatan daripada kelompok sadar wisata. Nah, dari kelompok sadar wisata ini, ya kan, ada aturan-aturannya di situ. Jadi satu harus jaga keindahan, ketertiban, kenyamanan, kesejukan, ya kan, ketenangan. Di situ makanya kita untuk menjaga itu agar konsumen atau para pengunjung datang ini merasa ada puas, kebersihannya terjaga. Itu makanya namanya wadahnya kepengurusan dengan nama Pok Darwis. Pok Darwis ini yang langsung diketahui oleh Pak Lurah, dan dari SK dari Pak Lurah ini juga nanti merujuk langsung ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berada di Kota Depok. Itu jelas sudah ya? Jelas. Oke, Makasih. ya. Untuk yang pengurus Setu Jati Jajar itu siapa? Kalau
saat ini pengurus yang di Setu Jati Jajar ini ada, tadi ada Pok Darwis dan juga ada yang namanya Juru Setu. Tuh. Nah, kalau Pok Darwis itu bentukan dari Disporyaka, kalau Juru Setu itu perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Cibubur di bawah naungan Kementerian PU. Tuh pengurusnya. Paham kan? Paham. Udah catat ya? Oke, gitu aja. Atas keterangan dari pengurus Setu Jati Jajar, kami ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita. Oh my god. Woi, HP gue. HP gue. Itu ada perahunya terbalik sehingga memakan beberapa korban sampai meninggal dunia. Itu kejadian sangat terjadinya pembendungan itu juga dengan mengairi air ke sana. Kan dari di mana? behin kesesan. Behind the skins, anjir, aneh-aneh aja lu. Behind kesana. Colet. Apaan dah? Wah, sadar lu. Kil apa? Jelek ada lunya. Iya berarti pengurus aja. Ada kepengurusan. Apakah ada kepengurusannya? Pengurus. Berarti bagus. Kir. Ya like, sih Mas. Hai. Arin. Ini ada Fitri. Ini enggak pakai kutu. Pak, ini ada nyasar, Pak. Masih enak angkat. Udah belum? Udah, banyak. Ya, di mana? Ini yang bagian kameramen. Ya sejajaran lah. Kira lu orang. Enggak maksudnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangan dari pengurus Setu Jati Jajar. Sekian dari kami. Pak, setelah kami lihat, Bagaimana letak geografis? ulang.